يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحميد الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأول مقتحم آمن الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل الغير منقسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Masjid Al-Inayah yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Khusus para pengurus yang saya hormati, para tokoh masyarakat, juga ketuanya Bapak Haji Abdul Rahman dan lain-lainnya, para asatizah serta remaja sekalian, syukur alhamdulillah malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan dan kekuatan sehingga bisa hadir berkumpul kembali untuk mengikuti pengajian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada kita limpahan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni dosa-dosa kita dan dibukakan pintu ilmu yang seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, malam hari ini giliran kitab fiqh, yaitu masalah hukum. Bahasannya mengenai damai. Faslun fis sulh. Pasal ini menerangkan tentang damai. Tapi damai yang dibahas di sini ya bukan damai antara negara dengan negara, yaitu boleh saja. Pernah Nabi dulu berdamai ya dengan suku-suku, termasuk dengan bangsa Israel. Ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, maka di Madinah kan sudah ada tuh orang Israel, orang Yahudi ya, Nabi damai dengan mereka, artinya membuat perjanjian untuk sama-sama hidup di kota Madinah. Kalau ada musuh ingin menyerang Madinah, ya kita sama-sama melindungi kota Madinah. Tapi kenyataannya orang Israel itu melanggar ya. Maka terjadilah akhirnya peperangan antara umat Islam dengan orang-orang Yahudi. Itu contoh damai dengan suatu bangsa, damai antar negara. Bisa juga damai antara istri suami ya. Suami cekcok dengan istri karena sesuatu, itu dalam agama disuruh damai ya. Kan lebih bagus damai daripada bercerai. Lebih bagus kita ya berperang ketimbang damai. Lebih bagus damai daripada berperang begitu ya. Karena kan kalau perang tahu sendiri kan, banyak korban tenaga yang perlu dikeluarkan ya. Kalau memang hasilnya perang dengan damai sama, ya mendingan damai yang ditempuh. Karena perang itu kan
besar sekali modalnya. Ya. Jadi ada damai antara suami istri. Ini terjadi persengketaan, maka nanti dari kelompok istri ya, mengutus seorang utusan, dari kelompok suami mengutus satu orang utusan, dia berunding. Bagaimana ini jalan keluarnya? Apakah bisa satu lagi? Apa memang tidak boleh, tidak mesti pisah, mesti bercerai? Nah, nanti ini kedua dari utusan masing-masing membuat perdamaian, membuat solusi jalan keluar. Ya. Jangan tegang begitu antara suami istri. Jadi dikatakan cerai belum, dikatakan suami istri pun tidak suami istri karena misah begitu. Maka ada namanya damai antara suami dan istri. Ya. Jadi damai itu banyaklah saudara-saudara ya. Nah ini damai yang dibahas dalam kitab fikih, damai masalah muamalah. Artinya urusan tentang harta, urusan harta. Jadi misalnya nih ada seseorang mengakui hak saya, gitu kan, ribut, akhirnya damai. Kebetulan itu orang tersebut mengaku memang saya yang salah, saya yang khilaf, ya, saya minta maaf. Itu tanah yang saya tempatin itu kan cuman semata-mata diizinkan untuk tinggal, bukan dikasih, apalagi dijual. Emang nggak ada apa istilahnya surat jual beli, surat hibah juga nggak ada. Ini masih tetap milik saya gitu, atau milik orang tua saya gitu. Dan akhirnya dia nerima itu orang yang nempatin mungkin belasan puluhan tahun tuh tanah. Dia nerima emang saya khilaf, itu bukan tanah saya. Nah kemudian ya karena dia udah ngakuin itu milik saya, berarti kan dia luruslah begitu. Nah kemudian dia ngajakin damai. Damai di sini maksudnya yang enak Pak Haji, saya dikasih ngapain bangsa 20 meter ke buat bikin gubuk misalnya. Oh iya dah kalau begitu dah, aku juga nggak tega sama lu begitu kan. Gua kasih lu di pojok 20 meter. Nah itu jadi tuh damai di sini diikuti dengan hibah pemberian. Atau damai itu diganti dengan jual beli. Pak Haji, saya butuh tanah ini mau tinggal di mana? Kebetulan ada harta sedikit Udah Pak Haji jualin saya walaupun harganya miring begitu. Sekian meter. Berapa? Oh sekian. Baik kalau begitu gue jualin. Nah itu damai yang berakhir dengan jual beli. Ya nggak apa-apa. Bagus itu. Bagus ya. Yang tidak disukai, yang tidak dibenarkan dalam mazhab Syafi'i, artinya dia mengakui padahal dia nggak ada hak. Dia mengakui aja keras, kebetulan dia punya kekuatan, punya preman, punya pasukan, apalah begitu. Dia tinggal di situ, kemudian menguasain. Pemilik tanah nggak bekutik, dia menguasain begitu. Akhirnya nih pemilik tanah bingung, bagaimana ini? Tuh preman udah istilahnya nantangin banget udah. Mau jalan apa ya Pak Haji? Kan begitu. Mau jalan hukum, mau jalan apa? Saya layanin. Wah keras sudah. Keras begitu. Padahal tanah-tanah Pak Haji itu. Dia cuma numpang doang, tahu-tahu menguasai dan memiliki. Padahal nggak ada bukti pemilikan. Gitu. Akhirnya Pak Haji ajak damai. Ini yang nggak boleh menurut agama Islam. Pak Haji ajak damai. Begitu. Menurut pendapat mazhab Syafi'i nggak boleh katanya. Kok jadi nggak boleh? Karena di sini yang tadinya haram dihalalin. Kan ada hadis begitu. Al mu'minuna inda syurutihim. Orang mukmin itu boleh bikin syarat masing-masing terserah. Tapi satu syaratnya, jangan sampai syarat yang dibikin antara kedua belah pihak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Itu tanah halal milik Pak Haji. Ya, tapi sekarang Pak Haji malah nyerah.
Ya, malah menyerah dia ngajak damai, Pak Haji yang ngajak damai. Bukan dia yang ngajak damai, itu si batil, si nakal yang ngajak damai. Kagak, Pak Haji di pihak benar yang mengajak damai. Ya, akhirnya istilahnya anggaplah dikasih tuh dah seukuran setongkrongan lah atau seberapa meter lah begitu, sisanya diambil menjual begitu. Nah ini mazhab Syafi'i namanya damai dalam arti mengharamkan menghalalkan yang haram. Orang itu haram itu ngambil tanah saya, tanah Pak Haji. Ya, Pak Haji terpaksa ngasih. Nah ini katanya yang haram nggak bisa jadi halal. Agak rumit dikit dipahamin. Tetap aja katanya yang haram tetap haram. Gara-gara damai nggak bisa tuh yang haram jadi halal atau yang halal jadi haram. Mungkin di dalam kitab-kitab dicontohin begini nih yang gampang. Misalnya zaman dulu nih dia kan punya punya budak perempuan. Kan budak perempuan secara hukum agama boleh dipakai. Paham tuh dipakai ya? Paham dah. Ini omongan 40 tahun ke atas lah. Punya budak perempuan, nggak pakai nikah, boleh dipakai. Begitu kan. Tapi dia juga punya istri merdeka. Kata istri merdeka, ya, ketika anggaplah belum nikah atau bagaimana ya, istri merdeka mensyaratkan kalau menikah sama saya, ntar lu nggak boleh berhubungan dengan budak lu. Tuh istri ingin damai dengan suami, boleh menikah dengan saya dengan syarat lu jangan pakai tuh budak lu. Padahal secara agama pakai budak boleh. Dengan damai ini yang boleh jadi nggak boleh kan begitu. Yang boleh jadi nggak. Nah ini namanya mengharamkan yang halal. Hukumnya nggak mau, nggak boleh itu. Tuh suami jangan terima begitu. Ataupun di ngomong iya aja dah. Entar dipakai aja. Begitu. Atau mungkin ke zaman sekarang kali, abang boleh kawin lagi syaratnya jangan dipakai. Misalnya. Padahal udah nikah sama orang boleh kan? Tapi dia nggak bolehin. Jadi ini contoh dari yang halal diharamkan. Contoh yang lain. Misalnya seorang suami, ya ini mah agak repot nih om ceritanya ini susah. Ya, seorang suami, ya seorang laki-laki begitu, dia ingin menikah dengan istilahnya pengen nikah lagi lah begitu, pengen nikah lagi. Kata si bininya ini yang asli bini tua, lu boleh nikah tapi nggak boleh sama orang-orang, sama ponakan gua aja noh. Sama ponakan dia aja. Nah sekarang di dalam agama emang boleh. Saya punya bini dua, cuman dua itu antara ponakan dan encing dan ponakan. Hukumnya nggak boleh. Yang nggak boleh nih ya seorang suami punya istri dua, pertama dua-duanya saudara, hukumnya haram. Kalau mau 2, 3, 4 jangan saudara satu. Kedua jangan antara ponakan dengan encing, karena dia masih mahram begitu. Kalau digabung dua-duanya sama aja ngadu domba kan begitu. Tapi walaupun itu perempuan menyetujui, mensyaratkan, jangan dikerjain, karena itu syarat, itu damai, seakan-akan menghalalkan yang haram. Kawin lagi dengan ponakan haram, disuruhin. Jadi menghalalkan yang haram. Itu damainya nggak dianggap begitu, perundingannya itu damainya itu. Nah, sedangkan yang kita bicarakan ini masalah harta, bukan masalah itu nggak dibahas katanya. Tadi itu sengketa tanah. Ya. Ada contoh mungkin di sini nggak ada kali. Seorang misalnya pemilik tanah. Dia dulu ngontrakin, kan kita pelajarin dulu dalam ngontrak itu mesti ada batasan kan, ada batasannya kerjaan, ada batasannya waktu. Ya, ente mau ngontrak rumah sebulan, setahun, kan begitu. Ada batasan waktu. Atau kalau ente nyuruh kerja orang
ada batasnya sampai jadi, nggak kerja terus sampai jadi sekian. Jadi jelas semuanya. Nah ada nih orang nyewa, istilah dulu nyewa nggak mau keluar, kan aneh, nggak mau keluar. Walaupun dulu perjanjiannya sewanya sebulan beras 10 liter misalnya, zaman dulu kayak beras susah. Jadi nyewa tanah seharga sekian meter sebulan 10 liter. Yang nyewa karena mengatakan ini nyewa, selama dia masih mau nggak boleh dikeluarin. Ini kan gila ini. Dalam agama nggak ada. Berarti sewa menyewa kok nggak ada batasnya? Nggak bisa. Sewa menyewa ada batasnya, sebulan, setahun. Kalau begitu kacau keadaan. Ntar yang punya mau ambil mau pakai, bagaimana? Ya. Nah kadang-kadang itu penyewa nggak mau keluar, begitu. Berunding, iya saya keluar dengan syarat bayar. Nah, itu, ya haram, jelas-jelasan haram. Ya, akhirnya yang punya tanah kasih juga dah, dijual, dikasih dah sekian. Bahkan dihitung, dulu gue nyewa semeter berapa duit, gue nyewa berapa meter, sekarang semeter berapa duit, semeter 5 juta kali sekian meter, kayak dipunya udah. Itu nggak bisa cara begitu. Ya. Walaupun tuh kata yang punya, yaudah gue damai aja dah sama lu. Itu damainya haram, kudunya diusir, cuman nggak ada yang berani, emang susah. Secara teorinya begitu, jangan mau wahai pemilik tanah, enak banget. Secara agama jangan tunduk. Tanah-tanah lu dulu nyewain, dia nggak ada hak, dia terima kasih disewain. Ini enggak, malah menguasai. Secara hukum agama, yang punya jangan tunduk, tapi secara kenyataan tunduk juga. Akhirnya dijual, cuman tuh dibayar dah, misalnya dijual semeter 20 juta. Mungkin mintanya dia kalau ama yang nyewa semeter 10 juta misalnya. Mungkin murahan, diganti duit itu dah, ganti rugi bagaimana? Emang gue tabrak. Itu kacau itu. Itu sistem apa itu, Belanda apa itu, emang Belanda brengsek emang. Nggak ada dalam Islam, nggak ada. Akal juga nggak nerima. Setiap sewa ada batasnya, mesti ada batasnya. Ya, ini enggak nyewa terus, selama dia masih mau nyewa terus. Ada tuh di sana tuh daerah Bangka, Blasono dulu di Pela itu namanya. Sampai sekarang masih ada, sekarang dikuasain. Anggap dia ogah misalnya, anggap dia udah nggak betah nih yang nyewa, diapain tuh? Sewain lagi. Keren ya, kacau begitu. Ini zaman dulu begitu, zaman dulu kan tanah nggak ada harganya, sekarang udah lebih mahal dari emas sudah, ya kan? Emas hitam itu, tanah emas hitam jadinya, ya, harganya mahal kayak emas, dia nggak bakalan turun tuh tanah dah, nggak ada yang bikin lagi. Kalau motor, mobil bisa turun, tanah kayaknya nggak pernah turun, saya nggak pernah dengar tanah turun. Yang ada emang turun dari gituan tuh, dari truk kali itu diturunin sebagian. Harganya turun, nampaknya jarang, paling kurang stabil. Sama dengan emas, sama juga. Emas kan masih ada penemuan, gali lagi. Tanah mau bagaimana penemuan lagi udah. Sama segininya. Ya. Nah, itu sebetulnya tuh secara hukum yang punya nggak boleh tuh damai. Karena hak lu bagi apa, kasih orang begitu, kasih orang karena alasan damai tadi, jadi damainya haram jadinya. Ya udahlah, boleh buat. Tapi kalau nggak begitu, nggak beres-beres. Ya, dulu juga di Kemang begitu, ada dulu di Kemang, banyak tuh kan. Di Kemang juga zaman dulu tanah murah, ya. Dia lebih berkuasa jadinya. Ini damai. Jadi damai boleh lah, tapi jangan damai mengakibatkan yang tadinya haram jadi halal, atau mengakibatkan yang halal jadi haram. Itu ada ayat Quran, wasulhu khair, damai itu lebih baik begitu.
Ada hadis mengatakan lagi, as-sulhu jaizun bainal muslimin. Damai itu boleh antara orang Islam, bahkan dengan orang kafir nggak apa-apa. Kecuali illa sulhan, kecuali damai ahalla haraman, yang menghalalkan yang haram, tadinya haram jadi halal. Au harrama halalan, atau mengharamkan yang halal, tadinya halal jadi haram gara-gara damai tadi. Hadis rawahu Ibnu Hibban. Itu cerita damai, saudara-saudara ya. Nah, kemudian disebutkan di dalam kitab Fathul Qarib, wa huwa lughatan qat'ul munazaah. Damai ini as-sulh bahasa Arabnya, itu secara bahasa qat'ul munazaah, memutuskan persengketaan. Damai itu kan menyelesaikan persengketaan, jadi nggak sengketa lagi. Sengketa kan nggak enak, ya, berlarut-larut begitu. Maka didamaikan. Wasyar'an, menurut syariat damai itu aqdun yahsulu bihi qat'uha. Jadi damai menurut syariat suatu akad, suatu perjanjian yang dengan perjanjian itu ya terjadilah pemutusan persengketaan. Artinya persengketaannya jadi selesai gara-gara damai tadi. Cuman tadi itu dibilang ada damai yang istilahnya menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Itu nggak bisa itu. Atau nikah misalnya, boleh nikah. Misalnya ada perempuan, abang mau nikah sama saya, boleh. Syaratnya abang nggak boleh kawin lagi. Itu damai dia. Tadi kan nggak boleh nikah, tapi boleh menikah sama saya, kata perempuan. Ya, bikin perjanjian dulu, ayo tulis di bawah notaris. Abang selama hidup sama saya nggak boleh kawin lagi. Padahal kawin lagi boleh. Damai itu nggak bolehin, itu kacau tuh perjanjian tuh. Itu haram perjanjian. Jangan dikerjain. Boleh kerjain kali tapi jangan turutin begitu. Karena mengharamkan yang tadinya halal. Orang menikah lagi halal, yang penting kan dia bisa melaksanakan kewajibannya sebagai suami dengan adil. Adil di sini bukan adil batin. Kalau adil cinta nggak pernah adil. Cinta susah. Inti aja sama anak bisa beda tuh kecintaannya, wajar. Tapi adil dalam arti gilir. Di sini sehari, di sini sehari. Jangan di sini sehari, di sini 2 hari. Antar nih di akhirat pundaknya miring sebelah, karena di miring di sini. Itu namanya nggak adil. Bagaimana Abdurrahman? Nggak ada, nggak ada yang punya istri 2, berarti nggak ada yang miring nanti di akhirat. Nanti jalannya miring. Baik. Selanjutnya, wa yasihhu sulhu ma'al iqrar. Sah damai itu dengan pengakuan, dengan pengakuan bil mudda'i, dengan bil mudda'a bihi, pengakuan terhadap barang yang disengketakan fil amwal, di dalam masalah harta. Jadi dia harus ngakuin kayak tadi. Misalnya kan disengketa, sengketa, akhirnya ini yang tidak berhak ngaku salah, mengakuin dia. Iya betul Pak Haji, ini kan tanah Pak Haji, saya cuma numpang doang. Kemarin saya ngaku-ngaku saya khilaf, misalnya begitu. Nah, dia ngakuin tuh dah, dia nyerah dah. Kemudian diajak damai, Pak Haji damai aja dah, ngapain dah. Saya kan ntar tinggalnya di mana nih? Ya, ada sono di Citayam, jauh banget begitu aja kan. Mau di sini aja di Kemang begitu. Ya. Akhirnya kata Pak Haji, ya udah, lu boleh beli itu dah 20 meter. Harganya murah, gue banting begitu. Nah, itu halal itu, atau gue bagi aja, nggak apa-apa. Karena dia ngakuin kesalahannya dan mengakuin itu tanah Pak Haji. Yang nggak boleh tadi bukan tanah dia, diakuin. Pak Haji nyerah di sini, ngajak damai. Ini secara hukum nggak boleh damai. Ya dulu mungkin ada negara Islam kekuatan pakai hukum Islam, maka enak ngomong begini. Artinya kalau istilahnya
itu Pak Haji di pihak yang benar, emang tanah dia, itu orang emang nggak ada memiliki sama sekali, nggak ada bukti. Ya. Kemudian Pak Haji kalah di sini, udah damai aja. Dulu jangan damai, lapor ke pemerintah, pemerintah menangin. Tapi kan sekarang lapornya, waduh repot udah. Kata Kiai Haji Zainuddin MZ, apa itu? Dia kehilangan ayam, laporan ke sono. Malah yang hilang tekor kambing. Soalnya untuk ngelapor ayam hilang mesti iya, jadi kambing mendingan gak ngelapor. Kambing gua utuh, biarin ayam hilang. Lalu ngelapor, ayam udah hilang, kambing terlepas, duit gak balik. Kalau nggak salah saya ingat begitu ceramahnya. Ya karena keadilan nggak bisa tegak, susah udah di negara yang ya lemah begitu. Oh negara yang kuat, negara Islam yang kuat dengan kekuatan dari atas ke bawah, tarik tangannya. Jadi sah damai di sini wa yasihhu sulhu ma'al iqrar bil mudda'a bih. Sah damai dengan pengakuan yang ngajak damai. Ya, dengan pengakuan bahwa barang yang disengketakan, barang yang istilahnya diributkan itu memang bukan milik dia. Tapi dia ngajak damai, nggak apa-apa. Ya, dia mengakui kelemahannya dah. Dia mengakui ini harta, ini tanah bukan milik dia. Dia mengajak damai itu. Entar tergantung tuh, bisa ujung-ujungnya damai. Dihibahin, dibagi. Ya. Bisa dibeli, bisa tukar tambah. Anggap tuh orang punya mobil 2. Udah nih Pak Haji nih saya kasih mobil 2 dah misalnya. Yang penting saya jangan diusir nih. Nih setongkrongan kasih saya dah. Ini namanya tukar menukar. Tukar tanah setongkrongan dengan mobil Pak Haji terima, baik kalau begitu. Ya udah. Selesai. Jadi adem semua, nggak keras. Itu sah, itu damai dengan mengakui. Dikatakan sulh, dikatakan damai bila mana sebelumnya ada persengketaan. Kalau nggak ada persengketaan ya nggak ada damai. Ujug-ujug damai itu nggak ada. Ada persengketaan sebelumnya, ada ribut-ribut juga begitu. Ya. Wa kadza ma afdha ilaiha ay al amwal kaman sabata lahu ala sahsin qisasun fasalahu alaihi ala malin bilabzi sulh fa innahu yasih au bilabzil bai fala. Ini tadi kan dibilang damai sah di dalam masalah harta. Ada ini damai yang bukan harta tapi bisa menuju ke harta katanya. Contohnya ada seseorang, ya, misalnya bagaimana gitu dia berantem, dibunuh tuh orang, anaknya dibunuh. Ya, secara hukum agama yang membunuh kan dibunuh lagi. Bila mana terbukti pembunuh emang dengan sengaja membunuh, maka pembunuh ini secara hukum agama dikisos, dihukum mati. Nah kemudian diajak damai, ini boleh ajak damai begitu. Ya, udah lu gua nggak kisos dah begitu, gua nggak suruh pengadilan untuk dipenggal leher kamu, cuman lu bayar. Emang ada dalam hukum bahwa kisos bisa diurungkan, ya, bisa diurungkan diganti dengan duit. Di zaman Nabi itu 100 ekor onta. Siapa yang membunuh seseorang maka dia wajib, kalau keluarganya menuntut yang membunuh dibunuh, sah, boleh. Kalau keluarganya mengatakan nggak usah dibunuh dah, bayar aja 100 ekor onta, sah dan boleh. Nah ini dia nih yang berhak ingin meminta dihukum mati. Jadi pihak korban, pihak bapaknya nih anggap anaknya dibunuh, pihak keluarganya ini mengatakan menuntut hukuman mati, sah. Atau udah dah nggak usah dihukum mati, lu bayar aja dah 100 juta misalnya.
Padahal sih 100 ekor onta, tapi kan boleh nego. 100 ekor onta berapa miliar itu? Maka tuh kadang-kadang kita dengar tuh di warta berita, ya, melalui berita itu kita dengar misalnya di Saudi ada pembantu membunuh majikan, ceritanya begitu. Secara hukum mereka melihat itu bahwa emang benar-benar nih pembantu membunuh dengan senjata pisau misalnya, dengan kesengajaan, maka terbukti bahwa ini pembantu betul-betul membunuh majikan dan pembantu ini hukum pancung. Hukum pancung. Artinya heboh Indonesia. Nah, dialog, nego, duta besar datang ke rumah keluarganya, bukan pemerintah. Ya pemerintah boleh minta desekan. Datang ke keluarganya, keluarga si mayit. Hei keluarga si mayit, udah dah jangan nuntut ini pembantu. Hukum pancung apa untungnya sih, anggap dia udah mati, untungnya apa lu begitu, puas apa, nggak ada apa-apanya. Sekarang bagaimana kita ganti sekian, malah diminta sekian miliar. Akhirnya orang Indonesia ngumpulin duit miliaran orang, karena harga maksimalnya satu nyawa, satu orang 100 ekor onta. Onta berapa sekarang? Nah ente beli daging beli hewan korban berapa duit sekarang? Berapa sekarang hewan kurban tuh biasanya? Satu ekor 20 juta kali 100? Iya miliaran udah. 20 juta kali 100 2 miliar. Nah maka miliaran tuh. Orang miliaran. Di kita orang murah, jadi gampang dibunuh orang. Di sono orang mahal. Emang hukum agama begitu. Nah bisa aja nanti pihak yang mau dibunuh nih keluarganya nih meminta, ada kasih Anda, ini kan pembantu gini, udah kami bayar, berapa dong? 2 miliar, minta 2 miliar dia dibayar, nggak jadi dihukum pancung pulang, bisa begitu, ya. Nah itu boleh, itu damai, itu dibenarkan dalam agama, dibolehkan. Jadi asalnya bukan harta, asalnya yang membunuh dibunuh. Tapi kan ada ke bawahnya itu. Ke bawahnya bolehlah yang membunuh bila mana diperkenankan oleh keluarga si korban membayar sekian juta. Ya. Di akhirat ya insya Allah selesai dah kalau di kisos. Kalau yang belum itu ya bagaimana itu yang repot itu. Kalau udah dikisos di dunia masih di akhirat disiksa lagi, mudah-mudahan kagak. Dan disuruh tobat dah. Anggap saya membunuh orang, saya mesti dikisos, siaplah dikisos. Berusaha damai nggak mau tuh keluarganya. Ya hukum mati, sembahyang dulu saya, bertobat, ya Allah saya bertobat. Mati dah begitu dikisos, ya mudah-mudahan masuk surga. Artinya begini, nggak disiksa 2 kali dah. Di dunia udah disiksa dengan hukum dipancung, di neraka disiksa. Itu mungkin terjadi bila dia nggak bertobat. Dia nggak bertobat. Ya. Kudunya ya bertobat udah. Ngaku kepada Allah salah, bertobat, nyesel. Maka tuh orang-orang yang dipancung biasanya kan didatengin rohaniawan, begitu istilahnya. Kalau orang Islam panggilin ustadz. Kalau orang mereka ya panggilin pendeta kali. Diajak bertobat lah kasarnya gini. Ntar subuh dihajar dor. Kadang-kadang subuh dibangunin kali ya. Nggak tidur dia kali. Dulu kan ada itu grup si Amrozi apa? Di dor itu. Ya udahlah. Jadi yang penting kalau orang betul-betul emang dia yang bunuh, kemudian mau dikisos, bertobat dulu supaya bersih dunia akhirat. Dunianya bersih, dia dipotong, dipancung. Di akhirat bersih juga dengan bertobat gitu. Jangan nggak bertobat, itu yang saya khawatirkan. Ya. Jadi begitu saudara-saudara. Nah ini wasulhu nau'ani insyaallah yang akan datang. Ada pertanyaan kali, bebas.
Ya, yang penting apa yang terjadi biarlah udah terjadi, jangan terulang lagi. Begitulah sifat orang Islam. Ada hadis berbunyi, la yaldagu mu'minun fi juhrin wahidin marratain. Janganlah seorang mukmin kecebur dalam satu lubang 2 kali. Ya. Artinya begini maksud saya, tadi yang contoh tadi itu kan banyak tuh orang-orang Betawi, ya, istilahnya dikalahin mulu begitu, dikalahin mulu. Ya sudahlah, udah terjadi. Maka sekarang nih orang takut banget dengan bahasa nyewa. Ogah deh bahasa nyewa. Maunya pakai bahasa kontrak. Kalau ngontrak kan yang ngontrak nggak mengakuin. Kalau yang nyewa dia malah ntar mengakuin. Itu katanya begitu. Wallahu alam dah. Ya, padahal sih mau bahasa apa kita terserah. Yang penting yang namanya nyewa, yang namanya kontrak, tetap ada batasan. Ya, itu buktinya nyewa mobil dari sini ke sono berapa duit, atau 3 hari berapa duit, ada batasannya, mesti nyewa terus. Nggak bisa. Selalu begitu, ada batasannya. Ini nggak ada batasannya itu. Ya, soalnya banyak di sekitar kita lah begitu, udah kejadian begitu. Ya mudah-mudahan sih udah nggak ada lagi cara begitu. Ya, udah nggak ada lagi orang menyadari hal itu. Itu kejadian lama lah. Baik, saudara-saudara, nggak ada pertanyaan, ya kita akhiri saja dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara kita, ya, dunia dan akhirat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, termasuk dosa ibu bapa dan juga dosa guru-guru kita. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitum wa ila hadratin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim. Nastaghfirullahalazim. Nastaghfirullahalazim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wasallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka khairal hayat wa khairal mamat wa khaira ma bainahuma wa khaira ma ba'da dzalik wa na'udzubika min syarril hayat wa syarril mamat wa syarri ma bainahuma wa syarri ma ba'da dzalik. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.